Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surawidianti. Saya dari Prodi PAUD Stik Al-Himmat Tebing Tinggi semester 3 tahun 2020. Kali ini saya ditugaskan oleh dosen penghapus saya, Siti Khadijah MPSI dalam bidang studi psikologi pendidikan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan otak kanan dan otak kiri manusia. Otak terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Organ yang sangat penting dan kompleks ini memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsinya bagi manusia itu sendiri. Oke, otak terbesar dari bagian otak kiri dan otak kanan ini yang penting untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai manusia. Penelitian menunjukkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara logika dan dalam berbahasa. Sementara otak kanan lebih berperan untuk proses intuitif dan visual. Mengenal fungsi otak kiri dan otak kanan lebih dalam, adanya dua belahan otak kiri dan otak kanan itu mendasari adanya teori otak kiri dan otak kanan. Jika Anda lebih banyak berpikir secara metodis dan analitis, berarti otak kiri Anda mungkin lebih dominan pada saat itu. Sementara, jika sehari-harinya Anda terbiasa berpikir tentang hal yang kreatif dan artistik, berarti otak kanan Anda bisa lebih dominan juga. Namun sebenarnya, kedua bagian otak tersebut saling melengkapi dan sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Oke, otak kiri itu biasanya lebih baik dalam melakukan kegiatan seperti membaca, menulis, berhitung, lebih ahli dalam matematika, terus lebih banyak berpikir menggunakan logika, juga lebih mementingkan hal-hal yang sebenarnya atau fakta. Otak kanan itu sendiri biasanya lebih banyak berimajinasi, sering melamun ataupun mencari ide-ide hal kreatif lainnya, cenderung menyukai seni, lebih sering menggunakan intuisi dalam memahami suatu hal. Oke, jika ada yang bertanya, benarkah tiap manusia itu memiliki sisi otak yang lebih dominan? Sebenarnya banyak pendapat terkait teori tersebut. Otak kiri dan otak kanan itu pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan itu saling berkesinambungan. Terus tersebut menyatakan bahwa tiap bagian otak mengontrol cara berpikir yang berbeda-beda, dan tiap bagian dapat menentukan karakteristik, bahkan jenis pekerjaan yang tepat untuk setiap orang. Namun, apakah teori tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Hasilnya yaitu tidak mengidentifikasikan bahwa salah satu bagian otak tersebut mendominasi ataupun mempengaruhi kepribadian seseorang itu sendiri. Hasil penelitian juga dilakukan oleh ahli syaraf. Tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung teori dominan otak kanan ataupun otak kiri, karena mereka itu saling berkesinambungan ataupun berhubungan. Kedua sisi otak itu terhubung dan berkomunikasi. Jika orang yang otak kirinya lebih aktif memiliki jumlah jaringan saraf yang sama pada bagian kanan, begitu pula sebaliknya. Oke? Otak kanan bertugas untuk memberikan fokus ataupun mengikuti arahan, sedangkan otak kiri berperan menjalankan fungsi bahasa tersebut. Namun bukan berarti salah satu sisi otak lebih dominan. Dengan demikian tidak ada hubungan antara dominan otak kanan versus dengan otak kiri terhadap tipe kepribadian manusia. Oke, otak kiri dan otak kanan sama-sama berperan aktif bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Karenanya itu akan lebih baik untuk memaksimalkan fungsi keduanya secara sinergis daripada memilah-milah fungsinya secara terpisah. Sebenarnya, jika hati kita lagi dalam keadaan baik ataupun nyaman, itu bisa memberikan hubungan yang baik antara otak kiri dan otak kanan kita bisa lebih baik lagi. Oke? Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah kekurangan dan penempatan dalam berbahasa saya ataupun hal-hal lain, saya mohon saran dan kritiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.